Namun dari informasi yang beredar, ada 15 prajurit TNI yang mengeroyok 7 orang relawan Ganjar Mahfud. Dan kini mereka sudah ditahan di Denpom 4 Surakarta. Sementara itu, Kapendam 4 Diponegoro Kolonel Richard Harrison mengatakan hal senada, yakni Panglima Kodam 4 Diponegoro telah memerintahkan dan Yonif Raider 408 SPH dan pihak polisi militer, dalam hal ini Denpom 4 Surakarta, untuk melakukan proses hukum sebagaimana mestinya sesuai prosedur yang berlaku. Selain itu, mereka juga diminta untuk berkoordinasi dengan para pihak terkait untuk membantu pengobatan terhadap para korban yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Adapun informasi soal penganiayaan tersebut awalnya beredar di media sosial Twitter. Narasinya, relawan Ganjar Pranowo dicegat dan dianiaya prajurit Yonif 408 Rider. Relawan Ganjar tersebut diketahui baru mengikuti acara di Boyolali, Jawa Tengah. Ini ya. Jadi putus satu ya. Oke. Dan mulai. Selamat pagi pemirsa, sebuah video viral di media sosial memperlihatkan aksi dugaan penganiayaan dengan korban yang mengenakan atribut relawan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Sabtu kemarin. Korban dalam video terlihat tengah mengemudikan sepeda motor, lalu tiba-tiba sejumlah orang menghentikan laju salah seorang pemotor yang melewati jalan tersebut. Pemotor itu langsung jatuh dari kendaraannya lalu dibawa ke pinggir jalan. Sejumlah oknum anggota TNI diduga melakukan penganiayaan berasal dari Kompi B Yonif Rider 408 SPH. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan Kabupaten Boyolali. Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Richard Harrison mengatakan informasi sementara yang diterima insiden tersebut terjadi secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Awalnya sekira pukul 11:19 waktu Indonesia Barat, beberapa anggota Kompi B yang sedang bermain voli tiba-tiba mendengar suara bising rombongan sepeda motor knalpot brong yang oleh pengendaranya dimain-mainkan gasnya saat melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan Boyolali. Seketika itu beberapa anggota yang sedang bermain voli keluar gerbang. Saat itu dilihatnya rombongan pengendara sepeda motor knalpot brong sudah berlalu melintas di depan markas Kompi B. Tak berselang lama ada lagi dua orang pengendara sepeda motor dengan knalpot brong sedang memainkan gas sepeda motornya. Pengendara tersebut lalu dihentikan dan ditegur oleh oknum anggota TNI. Oknum anggota TNI menegur dua orang tersebut agar tertib berlalu lintas dengan tidak memainkan pedal gas sepeda motor berkenal potbrong, sebab menimbulkan suara bising dan mengganggu orang-orang di sekitar jalan. Selanjutnya terjadi cekcok mulut hingga berujung adanya dugaan tindak penganiayaan oleh oknum anggota TNI.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga merespon terkait insiden relawan Ganjar Mahfud yang menjadi korban pengeroyokan di Boyolali, Jawa Tengah. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Hasto yang ditemui di Jakarta Pusat pada Sabtu menyampaikan duka cita yang mendalam kepada para korban. Sekjen PDIP ini mendesak agar kasus tersebut diusut secara tuntas. Dia juga meminta oknum TNI yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan diproses secara hukum. Hasto menegaskan pemilu 2024 harus berlangsung damai dan aman. Salah satunya adalah aparat penegak hukum yang netral dan tidak tebang pilih. Dia mengajak semua tim masing-masing pasangan calon capres-cawapres untuk fokus pada kampanye masing-masing tanpa menjatuhkan pasangan calon lainnya. Mega menugaskan saya untuk mewakili beliau karena beliau juga sedang berada di Bali. Bali juga terus dilakukan konsolidasi. Nah, pada kesempatan ini kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini. Agar pesan akhir tahun ini juga membawa pesan perdamaian. Pesan suara rakyat itulah suara kebenaran, dan sebaiknya seluruh tim pemenangan fokus di dalam memenangkan hati rakyat dengan cara yang berkeadaban. Tidak boleh dengan cara-cara yang emosional. Pranowo Mahfud MD untuk berperilaku sebaliknya. Kita harus simpatik, kita harus banyak senyum, turun ke bawah dengan penuh optimisme. Bu Mega menugaskan saya untuk mewakili beliau karena beliau juga sedang berada di Bali. Bali juga terus dilakukan konsolidasi. Nah, pada kesempatan ini kami juga menyampaikan suatu rasa duka cita yang mendalam, mengingat mulai terjadi tindak kekerasan dari Repden hal ini. Demikian Viral News hari ini pemirsa, namun jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada Tribun News Update yang akan menemani siang Anda. Pemirsa, beredar pula sejumlah foto pengurus PDI Perjuangan berada di sebuah ruang yang diduga berada di area Denpom Solo, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo pada Sabtu kemarin. Foto tersebut diterima redaksi Tribun Solo pada Sabtu 30 Desember 2023. Dari foto tersebut terlihat Sekretaris DPC PDIP Boyolali, Marsono, terlihat berada di Denpom Solo. Dia duduk di sebuah kursi dengan memakai pakaian gelap. Mulut Marsono pun tertutup masker medis berwarna biru. Marsono terlihat sedang berbincang melalui sambungan telepon. Tribun Solo sudah mencoba mengonfirmasi ke Marsono terkait kehadirannya di kantor Denpom Solo. Namun hingga Sabtu malam, Marsono tidak memberikan respons. Redaksi juga telah mencoba menghubungi Ketua DPC PDIP Boyolali, Susetnya Kusuma Dwi Hartanta, untuk melakukan konfirmasi atas insiden dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud oleh anggota TNI, namun juga belum memberikan respons hingga kini. Sementara itu, kondisi korban tampak babak belur dan juga mengalami luka di sekujur tubuhnya. Bahkan ada pula salah satu korban yang mengalami patah gigi depan. Merespon hal tersebut, dan tim Boyolali Letkol Infanteri Wiweko Wulang Wiwoho juga telah memberikan keterangannya pada hari Minggu 31 Desember 2023. Batalion akan menanggung biaya perawatan para korban pengeroyokan hingga pulih kembali. Dan izin dan jadi pengobatan yang rawat inap ditanggung oleh satuan, ditanggung oleh batalion. Iya, soalnya mereka ditanggung sampai pulih kembali. Semuanya ya? Iya, semuanya. Ya, termasuk yang 7, yang 5 itu yang sudah rawat jalan itu. Iya. Kalau dari pemeriksaan medis yang rawat inap itu mengalami luka apa sih, Dan? Kami nggak sampai ke situ. Kemarin kami datang ke sana memang ada bengkak-bengkak dan itu saya rasa dokter yang punya kewenangan. Untuk evaluasi ke depan, Komandan. Iya. Pusat Penerangan TNI membenarkan bahwa sejumlah prajurit Yonif 408 Rider Kodam 4 di Ponegoro menganiaya sejumlah warga sipil beratribut relawan calon Presiden Ganjar Pranowo. Puspen TNI Brigjen Nugraha Gumilar mengatakan bahwa oknum anggota TNI yang melakukan dugaan penganiayaan tersebut kini tengah diperiksa di Denpom Solo.
Gumilar belum memberikan jawaban ketika ditanya soal jumlah prajurit yang diperiksa. Dia meminta awak media bertanya lebih lanjut kepada pihak penerangan Kodam 4 Diponegoro. Namun dari informasi yang beredar, ada 15 prajurit TNI yang mengeroyok 7 orang relawan Ganjar Mahfud. Dan kini mereka sudah ditahan di Denpom 4 Surakarta.